Alhamdulillah. Nah itu adik kebetulan yang dua ya. Jadi udah dua anaknya, terus alhamdulillah makin tua berarti aku makin muda ya kan. Jadi anak-anak aku kalau di luar rumah manggilnya kakak kebetulan. enggak. Jadi anak-anak aku tuh kalau di luar manggilnya tuh manggil aku Hani. Jadi nanti kebiasaan, jadi kalau nanti mereka punya anak, kenalin Hani aku gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau misalnya dilihat masih kelihatan makin muda. Ini anak kan bukan berarti kita jadi makin tua, tapi ya jadi mama yang menyenangkan aja, jadi teman juga, jadi ibu juga. Alhamdulillah sekarang udah mulai bisa balik lagi, syuting lagi, karena kalau kemarin memang sengaja ngurangin jadwal syuting, karena memang pengen jagain anak. Nabila dijuluki sebagai hot mama dan menjaga penampilan, kamu sendiri seperti apa? Panas ya langsung ya? Yeah. Tips and triknya apa ya? Banyak main motor kali ya? Aduh, karena buat aku kegiatan aku tidak ada yang berubah dari aku sebelum nikah sampai aku nikah, so aku punya anak. Aku masih ngejalanin hal-hal yang aku suka, masih motoran, masih touring jauh, masih alhamdulillah dikasih kepercayaan sama beberapa brand untuk di-invite mewakili otomotif Indonesia juga. Jadi apa ya tipsnya ya? Tipsnya ya being you aja, nggak perlu berubah jadi orang lain, tetap jadi karakter yang kamu suka, karakter yang enjoy for your life. Lo suka motor-motoran, lo suka memasak, lo mau di rumah ya di rumah, mau pergi, tapi tetap tanggung jawabnya sebagai ibu ya nggak bisa hilang. Ngurus anak juga, hobi motoran juga, mungkin ngebagi waktu itu Gimana? Aku anak pertama alhamdulillah nggak pakai neni kan, jadi aku memang ngurusin sendiri sampai aku di umur 6-7 bulan, terus aku hamil anak kedua. Almarhum mama aku akhirnya maksa aku untuk kayak cari orang deh buat temenin di rumah, nemenin anak-anak, jagain anak-anak. Jadi kalau aku memang kids itu passion kali ya, aku hobi sama anak kecil, jadi ngurusin anak, prioritasnya anak tidur siang aku bisa bawa ke kantor atau gimana, terus pulang bisa dijagain lagi, jadi nggak ada beban sih buat aku. Justru motorannya depending sampai sekarang anak-anak udah bisa ditinggal jauh. Kayak kemarin aku dari Jakarta ke Jogja ya touring ya jadi tenang gitu, karena anak-anak udah bisa ditinggal, udah ada yang tanggung jawab jagain anak-anak juga. Jadi lebih kepada mana yang diprioritasin aja sih. Kalau anak-anak aku tetap berharap akan lebih banyak deket sama aku daripada orang di rumah. Dan Nabila, kepuasan seperti apa sih Kak yang didapat pas touring Kak? Apa ya? Happy kali ya, relief. Kalau aku kan dari dulu memang suka touring, nggak harus ramean sendirian, kadang juga something yang buat aku sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kalau dari berkendara sendiri, dari motoran tuh aku kayak banyak ketemu orang, dari mulai yang segmen paling atas, middle, sampai teman-teman yang aku temuin di jalan semuanya sama support kita lah sesama pengendara. Cuman yang paling aku rasain adalah saat naik motor itu relief, karena di situ aku belajar untuk menekan ego kita sebagai pengendara. Lo yang paling tahu kapan lo capek, kapan lo harus berhenti, kapan lo harus istirahat, dan di hidup juga kayak gitu. Lo udah tahu nih limit lo di mana, lo harus healing, lo harus take a break, harus berhenti, harus jalan lagi, lo mau lanjut jalan atau lo mau berhenti. Itu kan jadi kayak ngajarin tanggung jawab. Dan karena aku dari kecil kan udah naik motor, udah jadi kayak daily life. Yang lagi aku pengen balik lagi tuh mungkin main trail kali ya, karena kan hamil kan gak boleh main trail, terus lahiran nggak lama hamil lagi 2 kali, kayaknya saya udah hamil ya. Jadi ya trail yang lagi pengen coba dibagi. Kenapa Kak trail Kak? Budget khusus nggak ada lah. Kalau ada rezekinya ya dibikin. Aku lebih suka ngebangun motor daripada beli motor baru. Jadi lebih suka kayak motor tua, dirakit, dibangun, terus jadi identitasnya jadi kita personal sebagai user penggunanya. Kalau kepuasan, bedanya kepuasan ngurus anak sampai sekarang dengan kepuasan diri motoran apa ya? Aku kan close banget sama orang tua aku. Jadi sekarang aku kayak ngeliat anak aku pulang kerja masih nungguin aku di jendela, nungguin mama pulang. Itu something yang menyenangkan buat aku. Terus naik motor sama anak berdua. Sekarang aku udah bisa nyalain starter motor. Terus kalau aku mau berangkat dia pakai helm. Itu something yang buat aku kayak nanti someday dia suka otomotif dan dia mau belajar, dia harus belajar dari aku kali ya. Maksudnya jangan sampai dia belajar dari orang lain. Jadi mau sampai kapanpun nanti yang dicari pertama pasti mamanya dulu. Bapaknya kayak nggak penting-penting banget ini ya. Enggak. Jadi papanya kan juga suka motor. Cuman kayaknya anak-anak aku mungkin lebih karena sangat dekat sama aku, jadi lebih banyak komunikasinya justru sama aku. Jadi berapa koleksi motor yang ada sekarang? Koleksinya kebetulan satu ya, yang lain titipan orang banyak gitu ya.
Kalau koleksi nggak banyak banget, aku lebih user daily, aku lebih suka yang memang aku pakai setiap hari. Aku dari rumah ke kantor biasanya naik motor, cuman aku lagi suka motor-motor yang justru murah-murah, kecil-kecil tapi dikasih ulang, dibikin something yang unik. Karena apalagi kita lagi mau bergerak untuk elektrik ya, jadi pengen support juga pergerakan industri otomotif elektrik. Gimana sih kita bisa punya kendaraan yang proper, yang juga mengikuti perkembangan zaman. Nah disitu aku pengen ikut berperan juga di industri otomotif. Ada rencana touring sama anak sejauh apa? Touring sama anak belum kali ya. Anakku yang pertama baru 2 tahun, yang kedua 1 tahun 2 bulan. Jadi nanti mungkin kalau mereka 3 bulan, aku sih ada rencana pengen touring sih sama anak. Karena seperti draw motor sama foto-foto dari kakak sendiri yang range sudah Emang itu emang genetik kayaknya. Emang kalau aku naik motor, makanya aku bilang dari sebelum nikah sampai nikah cara naik motornya sama. Berdiri di motor, duduk di tangga, itu kayaknya memang udah genetik ya. Jadi mau punya anak 1, 2, mau berapapun, kalau memang kita tahu kemampuan kita berkendara itu kan hanya sebuah kayak ekspresi kita. Kalau lo naik motor tuh lo paling senang kayak gimana sih? Itu yang paling aku utamain sih kalau dari bertemu. Kak Nabil memaknai usia 32 tahun seperti apa Kak Nabil? Paling jauh mana ya? Apa nih, jarak apa negaranya? Kalau jarak Jakarta Jogja lumayan jauh, Jogja Bali, Lombok, Flores, nanti ke Nol Medan, pernah di Eropa juga diundang sama beberapa brand, teman-teman brand di sana. Milan, Venice lumayan tuh jauh 400-500 kilo. Tapi nggak ada yang jauh sih, maksudnya kayak enjoy, memang nggak ada targetnya yang harus benar-benar harus sampai di lokasi hari apa, jam berapa, itu semuanya menyenangkan buat aku.